Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-375. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-375 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham HDIT, PTPP, Telkom, Tekim, MSIN, dan saham Friend. Sebelum kita lanjut untuk memulai mereview saham pertama kita, HDIT, maka kita coba highlight lagi pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana indeks hari ini kembali naik 2,06% ya, seperti yang sudah kita bilang, indeks 2 hari sebelumnya naik 2%, setelah itu bisa dibanting, hari ini dia kembali naik lagi, bisa jadi besok dia turun lagi ya. Ini tidak ada yang tahu pasti, tapi ya pola-pola seperti ini memang selalu terjadi ya. Kalau dulu sudah naik sebagus ini, besok bisa rally. Tapi kemarin kan kenyataannya kan tidak. Dia sudah naik bagus 2%, besoknya turun minus 0,8%. Hari ini naik lagi 2,06%. Tapi ya seperti yang sudah kita bahas juga kemarin, highlightnya bahwa net foreign buy asing tuh kurang lebih 1,8 triliun kemarin. Dan itu menunjukkan bahwa masih memungkinkan ISG masih bisa terjaga. Nah, kalau hari ini kita perhatikan bahwa net foreign buy semakin masif ini. All marketnya 4,8 triliun. Ini semakin masif nih. Kita coba lihat apa saham yang menjadi daya tarik bagi asing ya untuk mereka beli. Kalau kita buka di RTI net foreign buy-nya, kita bisa temukan bahwa BBRI terus dikoleksi ya. Selamat yang nebus reg issue-nya, yang panik tentu menyesal hari ini karena harga BBRI kembali naik. Kemudian ada BBCA 757 miliar, Astra di 453 miliar, Pegas di 236 miliar, PMRI di 216 miliar, Telkom di 121 miliar, dan BBNI di 111 miliar. Jadi masih cukup kuat sekali net foreign buy ya. Itu masih sangat kental dan apakah masih bisa lanjut naik? Ya memungkinkan, tapi kalau memang dia harus koreksi sehat ya silakan, karena memang sudut kemiringan dari ISG juga sudah terlalu miring ya. Ini biasanya cukup rawan ya. Bagusnya adalah dia cooling down dulu, calm down dulu, dia koreksi sehat sebentar untuk dia bisa tancap gas lagi sampai akhir tahun, optimis 6.500, 6.600, 6.700, bahkan kalau bisa dia mampu menembus level all time high-nya ya, kurang lebih di 6.693 ya. Kalau bisa tembus di situ, maka kita bisa memecahkan rekor lagi di 2021, bisa sampai all time high. Semoga. Hari ini transaksi cukup besar, 21,8 triliun dengan 323 saham naik, 199 saham turun, dan ada 141 saham yang bergerak stagnan. Kita lanjut ke saham pertama, yaitu saham Hensel Daves Indonesia dengan kode emiten HDIT, di mana saham HDIT ini ditutup minus 1,99% di harga 296, di mana saham ini memang sudah mengalami penurunan yang cukup dalam, kemudian dia bergerak sideways, dan yang menjadi menariknya adalah sideways ini itu masih berada di atas PBL ya, PBL di 284 sekaligus harga terendahnya. Maka dengan harga 296 ini menurut saya pribadi menarik. Indikatornya adalah ini, masih menunjukkan low risk. Jadi TGC sudah informasi bahwa ini low risk. Jadi jarak dari harga saat ini ke support dibandingkan dengan harga saat ini menuju target di 388 atau PBH itu lebih kecil ya ke arah support. Jadi kalau misalkan beli 296 cut loss di 284 itu mungkin minusnya sekitar berapa poin? Mungkin 12 poin, tapi kalau kita dari harga 296 sampai dengan 388 itu kita bisa dapat hampir 60 poinan ya, 60-70 poin lebih. Jadi secara risk reward ini menarik sekali, sehingga memang kalau memang besok dia bisa kasih kita kesempatan untuk ambil di 284 sampai dengan 288, maka ini adalah area beli yang sangat menarik. Dengan catatan adalah ini harus bisa dipertahankan, dan kalau sudah terlanjur beli di sini dan dia malah turun terus ya di bawah 280 kita prepare untuk cut loss. Tapi kalau misalkan dia bisa kuat bertahan di atas 284, maka potensi rebound ini masih ada dan punya peluang dia akan ke 300, 324, 344, barulah dia ke 388. Jadi tetap atur trading plan-nya, money management-nya,
Besok kalau memang takut tidak dapat barangnya, bisa dipakai yang namanya money management, bisa dibeli dulu beberapa persen dari range harga saat ini. Kalau memang dia naik, ya sudah, kita tidak ketinggalan. Tapi kalau misalkan dia turun dan masih kuat bertahan di atas 284, maka kita bisa tambah muatan. Jadi average kita bisa turun atau bisa lebih rendah dari pembelian pertama kita. Jadi ini kembali lagi pada teman-teman, bagaimana cara mengatur strategi money management yang baik dan benar. Kalau kita perhatikan dari broker summary-nya, karena memang transaksinya tidak sampai 1 miliar, sekilas memang di sini terlihat menarik sekali, sudah mulai akumulasi kembali. Dan semoga kita masih dikasih kesempatan nih dekat dengan 284. Semoga besok kita dapat di sana sehingga kita bisa dapat di harga yang memiliki risk yang sangat kecil tapi punya potensi upside yang cukup lebar di saham HDIT. Kemudian berikutnya kita punya saham PTPP atau dengan nama perusahaannya adalah PP Persero, di mana saham ini ditutup 0,42%, naik tipis di 1170 dan tadi pagi sempat ke 1205. Dan ada yang bertanya target terdekat ke berapa, target jauh ke berapa. Memang PTPP bergerak sangat cakep ya, masih uptrend sekali. Dan ini ya seperti yang sudah kita bilang dari awal ya. Kalau teman-teman nonton video ini dari awal, 3 sektor andalan kita ya, konstruksi, kemudian call, kemudian CPO, itu semua sudah rally semua ya. Jadi kalau yang kemarin ambil terus keep momentum semua saham-saham yang sedang turun, baik call, baik CPO, baik konstruksi, harusnya hari ini panennya lebar semua. Karena apa? Karena ketika harga call dunia naik, itu sentimen negatifnya tinggi sekali yang masuk ke market. Akhirnya apa? Membuat orang itu pada takut untuk ambil sektor-sektor tersebut, khususnya di call ya. Itu ESG itu sangat sekali dominan, dipom-pom, disebar isu fear-nya itu begitu kerasa, dan akhirnya membuat banyak yang tidak berani entry. Dan ketika call-nya booming, CPO-nya booming, itu semua langsung mata tertuju tuh, langsung ke sana semua, yang mana pada akhirnya juga membuat banyak yang profit tapi banyak juga yang loss, nyangkut karena baru ambil. Karena mereka masih bersabar. Ketika mereka yakin mau ambil, ternyata disitulah bandar atau orang sudah taking profit. Jadi kalau banyak orang sekarang baru membahas call itu bagus, punya potensi, kan kita sudah bahas lama. Karena logika sederhana itu tidak pernah bisa kita lawan ya. Market itu mau dia tipu seperti apapun, tetap kita punya reason to buy itu begitu kuat dari awal. Kenapa? Seperti yang sudah saya katakan. Silakan teman-teman buka lagi video-video yang pertama, ada saya tulis special edition, di mana kalau ketika harga saham di sektor batubara, CPO atau komoditas itu, kalau harga acuan dunianya mengalami kenaikan yang tinggi, maka dengan nominal yang sama, dengan produksi yang sama, mereka bisa menjual tapi bisa menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi. Kenapa bisa lebih tinggi? Karena harga jualnya naik walaupun jumlahnya sama. Misalkan kalau belinya 10 rupiah sekarang saat ini ya, mereka jual 10 rupiah, kemudian produksinya ada 10 juga ya, maka mereka yang dapatkan adalah 100. Jadi kalau harga jualnya 100, jumlah yang dijualnya adalah 10, ya maka mereka dapat 1000. Tapi kalau misalkan harga 100 ini sudah bergerak naik jadi 1000, misalkan 1000, mereka tetap jual 10 pun, itu mereka sudah tidak dapat harga 1000, mereka bisa dapat 10.000. Artinya ada kenaikan 10 kali lipat, padahal barang yang dijual itu sama jumlahnya, yaitu 10. Nah, inilah konsep di mana kita pegang dari awal. Ya, selama harga komoditas tidak turun dari $70, itu yang pernah saya bahas, maka itu rally-nya pasti akan kencang sekali untuk saham-saham di 3 sektor tersebut. Nah, begitu pula dengan konstruksi. Karena saya bilang apa, konstruksi pembangunan masih belum terlihat ya. Ibu kota baru itu masih ada prospek sampai 2024, anggaran terus ditambah. Terus apa yang membuat kita ragu? Tapi karena sentimen itu begitu kencang, fear-nya begitu kencang, akhirnya membuat kita semakin tidak yakin dengan apa yang sudah kita pilih. Nah, kasusnya di PTPP ini adalah, apakah dia masih bisa rally lagi? Jawaban saya masih bisa, tapi harus tetap lihat ya. Ini sudah 3 kali berusaha untuk menembus tren line di 12.18, tapi gagal terus nih.
percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3 akhirnya merah candlenya, maka potensi dia akan kembali turun minimal di middle trend line 1160, 1165, next dia turun ke PBH 1110. Ini potensi penurunan ya. Kalau gagal bertahan di PBH, di trend line-nya, maka ada peluang besar dia kembali ke 1005 ya. Jadi kalau misalkan yang sudah punya barang terdekat ya, dia targetnya ke 1215 nih. Kalau gagal tembus di situ ya potensi penurunan itu ada ke 1110. Kalau 1110 pun juga gagal ya potensi turun ke 1005. Nah, coba kalau kita perhatikan secara weekly. Nah, secara weekly ini memang target kenaikannya di 1270 dan itu artinya sudah dekat sekali nih. Yang mana ini cukup beresiko nih. Kalau bisa tembus seperti ini, bisa break, maka rally-nya kencang sekali. Tapi kalau gagal, maka potensi penurunan itu juga kencang sekali. Jadi yang belum punya barang lebih baik hati-hati. Mending kita sabar, kita tunggu lagi di area-area pentingnya. Bisa di 1110 kalau kuat bertahan ambil di sana. Atau kalau itu jebol pun ya kita ambil lagi di 1005. Ini kembali lagi sesuai dengan market nanti mau kemana bergeraknya. Tapi kalau yang sudah punya barang dari harga bawah, apalagi mungkin di 800, ya ini harusnya sudah tidak usah dipikir lagi. Ini harusnya sudah hold, tinggal dia koreksi sedikit, ya kita masih target kenaikan ke 1270, next target jauh 2360. Semoga bisa sampai ke sana. Kemudian kalau misalkan kita perhatikan dari sisi broker summary, ya di sini broker summary-nya memang secara volume jelek, ya secara struktur juga jelek, jadi mungkin memungkinkan potensi penurunan itu masih ada di saham PTPP. Kemudian kita punya saham Telkom Indonesia, di mana saham Telkom ini tutup naik 2,45% di harga 3.760. Di mana Telkom secara meyakinkan hari ini juga masih terus naik kencang ya dengan level high hari ini di 3.770. Dan secara daily chart dari The Golden Cross memang sudah tidak bisa melihat kemana dia akan bergerak. Oleh sebab itu kita buka secara weekly-nya dan kita lihat pun weekly sudah tembus nih. Ini sudah bagus tembusnya, sudah lewati area resisten terkuatnya di 3570. Maka terakhir kita lihat di monthly chart-nya menggunakan TGC dan di sini bisa kita temukan bahwa dia sedang berusaha untuk menembus area resisten terkuatnya di 3.880. Jadi kalau yang sudah punya barang di Telkom dari harga bawah, ya next target adalah ke 3.880. Tapi yang belum punya barangnya, maka ingat high risk ya, ini potensi jatuhnya dalam ya. Hati-hati jangan sampai teman-teman ini dia turun mungkin ke sini. Nah, ini teman-teman nyangkut dalam. Lebih baik sabar, kita cari momentum yang terbaik, kita pilih time framing yang terbaik, mana yang lebih bagus. Kita harus bersabar atau kita lihat situasi apakah dia bisa breakout PBH atau tidak. Jadi ini kembali lagi kepada teman-teman mau beli saat breakout atau sabar menunggu di area bawah ya. Kalau area bawah ya kita sabar di 3670 bisa, atau kita balik lagi ke area PBH di 3610 juga bisa ya. Ini kita bisa bersabar lebih bagus daripada kita coba ambil posisi, kecuali memang dia bisa menembus area pentingnya di 3.880, itu mungkin lebih meyakinkan. Tapi kalau belum tembus maka itu potensinya rawan sekali untuk koreksi ya. Kalau dari broker summary memang ini masih kencang sekali akumulasinya, secara volume masih bagus, secara struktur ini juga masih bagus. Jadi memungkinkan sih masih bisa naik tipis, tapi tetap hati-hati, tetap selalu pasang trading plan-nya, pasang trailing stop, pasang stop loss-nya, agar ketika market bergerak tidak sesuai harapan, kita tetap masih bisa mengamankan profit yang mungkin sudah ada di tangan kita. Kemudian berikutnya kita ada saham MSIN ya, di mana saham MSIN MNC Studio International ditutup minus 0,99% di harga 505, dan tadi juga ada yang bertanya di grup ya, karena dia mengatakan bahwa saham MSIN menarik, sehingga hari ini saya coba mereview apakah saham MSIN beneran menarik atau tidak nih kalau kita lihat dari sisi broker summary dan kita lihat dari sisi teknikal. Tadi dia mengatakan bahwa bandramelogi MSIN-nya apakah sedang markdown atau seperti apa, karena dia sempat cut loss tadi di 498, dan coba kita perhatikan di sini adalah teknikalnya. Teknikalnya ini menarik sekali. Indikator sudah menunjukkan low risk,
Karena support terkuatnya di 500, closing di 505. Artinya selama dia masih berada di atas 500, MSIN menarik atau potensi sekali untuk upside ya. Yang penting jangan jebol di bawah 500. Kalaupun jebol, kita pasang agak jauh nih. Karena kalau di 498 itu pasti kena. Dia banyak ini. Teman-teman perhatikan, ini banyak sekali jarum-jarum nih. Jadi kita harus perhatikan nih kebiasaan-kebiasaan. Nah, kalau sudah pakai banyak jarum gini, lebih baik cut loss-nya kita agak panjangin. Mungkin di 490 ya, atau di bawah 490 kita cut loss. Kalau terlalu dekat pun takutnya kena ya. Jadi kita harus lihat lagi situasi dan kondisi dengan candlestick-nya, itu bisa membaca psikologi marketnya. Kemudian kalau memang dia bisa bertahan kuat di 500 ya silakan ambil posisi buy 500 sampai dengan 510. Target kenaikan terdekat ke 530, terjauh ke 645. Batasi cut loss di bawah 490. Kemudian kalau kita perhatikan dari broker summary, memang dari broker summary ini menarik ya. Broker summary-nya ini menarik. Dengan model seperti ini saya suka. Semoga level 500 bisa dipertahankan. Kalau memang ini bisa dipertahankan, maka MSIN menarik untuk kita masukkan ke dalam watchlist. Dan kalau bisa kuat bertahan di atas 500, ya ini bisa menarik juga untuk kita ambil posisi buy-nya. Tapi kalau jebol di bawah 500, lebih baik wait and see ya. Kita hanya akan ambil MSIN kalau memang masih bisa bertahan di atas atau sama dengan 500. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Smartfren Telecom, di mana saham Fren ini tutup naik 1,02% di harga 99. Setelah mengalami downtrend yang cukup parah, Fren akhirnya hari ini kembali mengalami rejection dan mencoba untuk reversal dari downtrendnya, mencoba untuk kembali menembus ke area PBL di 105. PBL sebelumnya kalau tidak salah di 110, sekarang adjustment di 105, sehingga kita masih punya ada dekat sekali dengan resisten terkuatnya saat ini di PBL. Kalau selama dia belum tembus di atas 105, friend, kita lebih baik wait and see. Kita jangan dulu masuk. Kalau berhasil melewati 105, maka kita bisa coba entry untuk buy saham friend. Jadi kalau breakout 105, silakan buy 105, 106, target ke 132, target jauh ke 160, dan prepare cut loss di 100 atau di 101. Kalau belum mampu untuk tembus dari harga 105, lebih baik kita bersabar, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Kalau dari broker summary, jelas ini secara broker summary ini guyurannya masif sekali ya, ini sangat masif sekali. Namun yang menjadi menarik adalah secara strukturnya. Strukturnya masih bagus tapi volumenya masih jelek. Jadi kalau saya tetap percaya sama volume, jadi lebih baik kita sabar ya, kita menunggu dia breakout dan semoga volumenya bagus, semoga strukturnya juga bagus. Jadi kita masih bisa punya keyakinan untuk bisa mengambil saham Fren lagi. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-375 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak, sampai jumpa dan semoga membantu.